Nama saya Suhui. Ya, saya adalah burung kenari yang dipelihara Shenyan. Ini adalah kali ke-99 saya mencoba melarikan diri. Lepaskan. Tapi saya tetap tertangkap. Mengapa kamu lari? Kamu menyembunyikan dari saya pacar resmi kamu dan bertunangan dengan orang lain, memaksa saya keluar dari sekolah, membuat keluarga saya hancur, menjadi kekasih gelap kamu. Kamu bertanya mengapa saya lari. Tidak, lepaskan saya. Adik. Kakak. Adik, lepaskan. Shenyan, kamu berjanji padaku tidak akan menyakitinya. Lepaskan. Kakak. Mata ini hidung. Tidak mulut. Sangat mirip denganmu. Sayangnya matanya tidak bisa melihat. Tapi ini lebih baik, dia tidak akan sepertimu. Suka lari-lari. Tidak. Menggunakan dia sebagai penggantimu adalah pilihan yang bagus. Tidak. Lepaskan. Kamu hanya ingin aku bersamamu, kan? Aku setuju. Jangan sakiti adikku. Baik, aku setuju. Kakak jangan pedulikan aku, kakak lari. Kakak jangan pedulikan aku, kakak lari. Pergi. Kakak. Adik kamu mau bawa dia kemana? Asal kamu diam di sini. Adikmu akan baik-baik saja. Lepaskan aku. Shenyan, kamu menggunakan kekuasaanmu untuk membunuh ayah angkatku, menghina aku dan adikku. Aku pasti akan membuatmu merasakan diinjak-injak, rasa yang lebih buruk dari mati. "15 Yaoyao baru-baru ini di luar negeri. Bahan serat polyester langka kamu. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Shenyan. Keluarga 15 kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kalau gagal, kamu harus pergi dari keluarga 15 posisi pewaris. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya." Ayah? Semuanya berjalan sesuai rencana. Besok pernikahan akan diadakan, tenang saja. Ayan, pakaian yang kamu pakai ini sudah bagus. Aku sudah memilih beberapa lagi, lihat mana yang kamu suka. Terserah Tuan Shen. Kalau bukan karena harus mengandalkanmu untuk mendapatkan harta keluarga 15, aku malas melayanimu. Ayan, bagaimana kalau kamu coba yang ini? Tuan Shen, burung kenari Anda kabur lagi. Cari. Ya? Kamu periksa siapa? Burung kenari ini sebenarnya siapa ya? Aku tidak bisa membiarkannya merusak pernikahanku besok. Lepaskan. Lepaskan.
Diamlah. Kakak. Maaf kakak. Semua salahku karena tidak bisa melihat tidak berguna. Tidak apa-apa Yue, kakak tidak akan meninggalkanmu. Pewaris grup Shen Shenyan dan putri sulung keluarga 15, Su Yaoyao, akan besok menyelenggarakan pernikahan abad yang disiarkan secara global. Pewaris grup Shen Shenyan dan putri sulung keluarga 15, Su Yaoyao, akan besok menyelenggarakan pernikahan abad yang disiarkan secara global. Kakak. Kamu sebaiknya lari sendiri, jangan pedulikan aku. Jangan takut permainan catur ini. Tinggal satu langkah lagi. Minggir, aku calon istri Shen. Kalian tidak mau bekerja lagi? Langkah terakhir sudah tiba. Kamu pulang dulu dan istirahat. Pertunjukan sudah dimulai. Ambil uangnya, tinggalkan Shenyan. Nona Su, bukankah seharusnya kamu mempersiapkan pernikahan besok? Kenapa Shenyan membatalkannya? Kasihan sekali. Kamu wanita yang serakah dan terus menempel pada Shenyan. Berhak apa kamu mengatakanku? Nona Su, akulah pacar resmi Shenyan dan kamu yang datang belakangan. Apa yang kamu omongkan ini? Shenyan besok akan menikahiku. Jelas-jelas Shenyan hanya memanfaatkan status keluargamu dan tidak ingin melepaskan keuntungan pernikahan ini, memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksaku menyerah dan kamu. Dengan latar belakang keluargamu, ada banyak cara untuk membuat Shenyan menunduk. Tapi kalian memilih untuk memaksaku, bukan karena aku yang paling mudah untuk dimanipulasi. Kamu bicara banyak, hanya ingin menaikkan harga. Aku akan memberimu 10 juta lagi. Uang Nona Su aku terima dulu. Wanita sepertimu sudah biasa di kalangan kami. Kalau tahu tidak ada harapan, cepat pergi. Kamu ngapain? Karena Nona Su begitu dermawan, mungkin tas ini juga bisa kamu berikan padaku. Kamu gila ya, kalau mau ambil cepat ambil. Ambil dan pergi. Aku mengambil barang Nona Su bukan untuk meninggalkan Shenyan. Kamu sudah terima uang, masih ingin mundur. Nona Su, coba pertimbangkan baik-baik. Meskipun kamu mengusirku hari ini, tapi nanti dia masih punya selingkuhan lain. Meskipun kamu berhasil menikahi Shenyan, lalu apa bukankah hanya menjadi batu loncatan untuk adik tirimu yang tidak sah? Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan kekuasaannya. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan keluarga Su, tapi juga mencaplok keluarga Shen. Dan aku akan pergi jauh menjadi burung bebas. Bagaimana menurutmu? Shenyan, bersiaplah menghadapi amarah balasku. Kakak Su Yaoyao akan percaya padamu. Dia percaya atau tidak penting, yang penting dia adalah bidak yang berguna. Orang pintar tidak pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Rencana berhasil. Profesor Zhang, ini jelas tulisanku. Kenapa namamu yang tertulis? Kalau begitu kamu jangan harap lulus. Kalau kamu ingin lulus tidak masalah. Asalkan kamu lepaskan. Berhenti.
Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Shen Yan. Aku menganggapmu sebagai pahlawanku, sebagai cinta sejati dalam hidupku. Tidak kusangka semua ini adalah rencanamu. Xiao Hui. Bukan seperti yang kau pikirkan, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Xiao Hui. Lepaskan. Xiao Hui, aku sudah memulangkanmu dari sekolah. Aku susah payah baru bisa masuk ke universitas terbaik. Aku juga harus merawat adikku. Dengan hak apa kau mengendalikan hidupku? Untuk apa sekolah asalkan kau tinggal di sini dengan baik berapapun uang yang kau mau. Aku bisa memberikannya padamu, aku bisa menyuruh orang menjemput adikmu. Dan kita bisa hidup bahagia bersama. Siapa yang mau uang kotormu? Aku akan mencari adikku. Xiao Hui. Menyingkir. Xiao Hui, jangan pergi Xiao Hui. Lepaskan. Biarkan aku keluar, Shen Yan. Biarkan aku keluar, hanya dengan cara ini aku bisa benar-benar mengambil kekuasaan yang diandalkan Shen Yan. Baru aku dan adikku bisa meraih kebebasan kembali. Apa yang 15 Yao Yao katakan padamu? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mendengarku dan tidak menemui siapapun? Mencoba membasuh otakku lagi. Xiao Hui, apa kau tahu? Kau adalah segalanya bagiku, aku tidak bisa kehilanganmu. Dan orang-orang di luar sana, mereka semua punya niat buruk. Aku takut kau akan terluka. Apakah aku punya hak untuk menolak? Kau bahkan tidak tahu betapa buruknya dia berbicara. Jangan salahkan kakakku itu, wanita itu yang mengganggunya dan memaksanya pergi. Kakakku sama sekali tidak setuju. Aku tahu kau menderita demi masa depan kita. Bersabarlah sebentar lagi. Apakah kau benar-benar akan menikahinya besok? Lalu bagaimana denganku? Aku menikahinya hanya untuk bahan pakaian dari keluarganya. Aku yang benar-benar tulus padamu. Tapi pernikahan adalah rasa aman terbesar bagi seorang wanita. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dan adikmu ke luar negeri. Kami menikah di luar negeri. Aku menikah dengannya hanya untuk bahan pakaian keluarganya. Aku tulus padamu. Shen Yan, kau berani memanfaatkanku sebagai batu loncatan. 15 Yao Yao, kenapa kau tidak mempersiapkan pernikahan besok? Kau kembali untuk apa kalau ada masalah? Aku yang akan bertanggung jawab. Ayah, bisakah kau tenang? Wah, kakak kenapa pulang marah-marah? Tidak takut keriput. Kalau kau ditolak Shen Yan, keluarga 15 tidak akan menerimamu. Aku beritahu kau, anak haram. Meskipun aku sudah menikah, semua milik keluarga 15 tidak akan jatuh ke tanganmu. Diam kau, apa maksudmu? 15 Yao Yao, kau belum sadar situasimu. Lihat namamu Tianze. Dan lihat namaku Tianqi. Aku satu-satunya penerus keluarga 15. Hei hei hei. Aku beritahu kau, tunggu saja. Kau. Kau berani memukulku, kau berhenti. Suhui, kalau aku setuju bekerja sama denganmu, bagaimana kau akan membantuku menguasai keluarga 15? Tentu saja melalui pernikahanmu. Non 15 ini keluarganya kaya dan mendirikan merek Jeff, suaminya adalah pewaris grup Shen. Kau sebagai wanita, mengapa nasibnya begitu baik? Dan ini adalah pernikahan abad yang disiarkan secara global. Jangan katakan hidup ini, hidup berikutnya pun belum tentu ada pernikahan seperti ini. Maka mari kita persilakan pengantin baru untuk bertukar cincin. Baik. Kenapa Suhui belum datang? Presiden Shen. Hari ini, aku menerima hadiah spesial. Maukah Anda melihatnya? Pergi kau. Maka mari kita lihat. Siapa tokoh utama di foto ini?
Anda sebagai suami non 15. Bisakah menjelaskan siapa wanita di foto ini? Sebenarnya siapa? Presiden Shen ternyata punya selingkuhan. Foto ini diambil di rumah Shen, lihat tas di sampingnya. Ternyata edisi terbatas Jeff. Wah, Pak Shen ini benar-benar royal ya, tapi sekarang semua orang di dunia tahu, merek Jeff sudah dipakai oleh selingkuhan. Suhui si bodoh ini caranya. Ternyata malah merusak reputasi kita semua. Sekarang gimana nih cara mengatasinya? Kayaknya semua orang penasaran banget sama hubungan kita. Kenapa nggak tanya langsung ke aku yang bersangkutan? Maaf ya semuanya. Aku bukan selingkuhan Pak Shen. Bukannya disuruh di rumah aja kok tiba-tiba datang. Shenyan selingkuhanmu. Sudah berani sampai ke acara pernikahan, gimana nih mau jelasin ke papaku? Yao Yao, aku beneran pengen nikah sama kamu. Kalau soal Suhui, Aku udah putus sama dia. Ya udah, kamu sendiri aja yang jelasin ke semuanya. oke. Waktu itu aku sama temen deketku ketemu Shenyan. Nggak berduaan sama dia. Lihat deh baju yang dipakai Suhui. Sama kayak foto yang dipegang wartawan. 15 Yao Yao dan Suhui ini teman dekat. Pak Shen bilang ke semuanya. Ada hubungan apa nggak antara kita berdua? Gak, aku sama Nona Su. Gak ada hubungan apa-apa. Shenyan, ini kan kamu yang ngomong. Jelasin hubungan kita. Cuma beberapa foto aja bisa buktiin apa? Kamu kan anak yatim, beda jauh sama status Nona Su. Masa bisa jadi teman dekat menurutku? Kamu cuma selingkuhan Nona Su. Dia bohong cuma buat jaga muka. Aku ini kepala desainer di perusahaan Nona Su. Hubungan baik sama bosku aneh ya. Oh, ternyata dia itu kepala desainer Jeff yang gak pernah muncul itu ya. 15 Yao Yao itu bosnya, pasti mereka kenal. Suhui ternyata diam-diam. Jadi desainernya 15 Yao Yao. Nanti setelah urusan ini selesai baru aku cari dia. Karena salah pahamnya udah jelas, nikahannya lanjut aja. Tunggu dulu. Pernikahan abad yang aku persiapkan mati-matian. Sudah dirusak sama orang ini, masih mau nikah apa? Udah deh, nikahannya udah setengah jalan. Aduh, aku nggak peduli. Nikah itu urusan seumur hidup. Sekarang udah terjadi masalah besar kayak gini. Kalau kita lanjut nikahan nanti orang ngomong apa? Kita berdua lain kali saja. Pak Shen, bisakah Anda menjelaskan? Apa hubungan Anda dengan Nona Su? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Tolong jelaskan. Sungguh bukan seperti yang kalian bayangkan. Kenapa Anda mengganti foto? Apakah Anda tahu? Anda hampir merusak reputasi merek saya. Karena Anda tidak tulus, kerja sama kita berakhir di sini. Anda tidak mau kerjasama dengan saya. Apakah Anda berencana menikahi Shenyan? Anda membatalkan pernikahan sudah sangat membuat Shenyan marah. Bahkan jika Anda ingin kembali, dia tidak akan memperlakukan Anda dengan baik. Nona Su, Anda sudah tidak punya jalan keluar. Anda sengaja, Anda terus menjebak. Kerjasama yang disebut hanya untuk memanfaatkan saya. Nona Su berpikir terlalu banyak, ingin kerjasama. Harus menunjukkan ketulusan yang cukup, bukan? Lalu Anda tidak tulus, mengapa saya harus kerjasama dengan Anda? Nona Su, coba lihat ini. Jadi foto Anda itu untuk promosi Jeff? Tentu, sekarang di seluruh dunia semua tahu merek Anda. Nona Su nilainya naik drastis. Posisi di keluarga Su pasti juga akan meningkat. Apakah ketulusan saya cukup? Cukuplah, tapi sekarang pernikahan belum resmi dibatalkan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hanya perlu begini. Reporter itu siapa? Reporter itu kemarin menemui Nona Su. Apa dia orangnya Su Yao Yao? Su Yao Yao. Reporter itu Anda yang cari, apa maksud Anda? Sudah cukup Anda membuat keributan. Anda cari reporter untuk membuat masalah dan berani memukul saya. Jelas-jelas reporter itu membawa foto Anda dan pacar kecil Anda. Mengancam saya meminta uang. Saya yang membersihkan kekacauan Anda sekarang. Anda malaminya lain saya. Apa? Apakah Anda tahu betapa saya menyukai Anda? Betapa saya menantikan pernikahan kita hari ini. Tapi Anda diam-diam punya pacar kecil dan merusak pernikahan kita.
Sekarang saya akan minta ayah saya membatalkan pernikahan. Su Yaoyao, jangan seperti ini. Saya bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya benar-benar ingin menikah dengan Anda. Su Hui memang tidak salah. Tampar dia lalu beri dia kue manis. Dia malah terus menjelatku benar-benar hina. Kamu mencintaiku lalu kenapa? Masih bersama orang lain. Yaoyao, kamu salah paham. Semua itu karena Su Hui, dia yang terus mengejariku. Dia kan mantan pacarku, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku juga tidak bisa terlalu kejam, hanya bisa menenangkannya dulu. Baiklah, aku percaya kamu untuk sementara. Bagaimanapun juga dialah yang membantumu menyelesaikan kebencian ini. Tapi kamu harus benar-benar putus dengannya, kalau tidak, kita tidak akan mungkin selamanya. Baik-baik, aku akan mendengarkanmu. Kamu masih diam saja, kenapa tidak segera keluar? Bantulah aku menghadapi para wartawan itu cepat-cepat. Brengsek bau busuk. Su Hui, trik yang kamu ajarkan itu benar-benar berguna. Aku tidak menyangka menamparnya sekali, malah membuatnya takluk. Dia itu tulang hina, suka menindas yang lemah, pantas dipukul. Dia pasti sedang mencariku, aku pergi dulu. Dengarkan aku jelaskan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Siapa yang menyuruhmu pergi ke pernikahan? Perkataanku tidak pernah kamu dengar ya? Hancurkan tangannya. Jangan. Berhenti Ayan, aku pergi ke pernikahan. Untuk membantumu lihat. Waktu itu aku menerima dokumen ancaman, aku tahu pernikahan ini sangat penting bagimu, kalau aku terbukti menjadi selingkuhanmu acaranya pasti hancur. Aku benar-benar tidak ada cara lain, baru pergi menjelaskan. Lalu kenapa kamu menjadi desainer 15 Yaoyao? Kamu lupa ya? Saat ulang tahun pertama kita, aku untuk membelikanmu hadiah menyerahkan desain ke Jeff, kamu bilang kamu sangat suka jam tangan itu. Akan menyimpannya selamanya. Tidak boleh 15 Yaoyao kalau tahu. Aku belum beres dengan Su Hui. Pasti akan membatalkan pernikahan. Aku harus menyembunyikan Su Hui dulu, jangan sampai 15 Yaoyao menemukannya. Xiao Hui, 15 Yaoyao ini wanita yang picik. Sekarang dia tahu keberadaanmu, pasti akan menyusahkanmu. Begini, aku akan mengirim adikmu dan kamu ke luar negeri dulu, menghindari masalah sementara. Belum melihat dengan mata kepala sendiri kamu jatuh dari langit. Bagaimana mungkin aku mau ke luar negeri? Ayan, aku sudah setuju. Biarkan 15 Yaoyao tinggal di sini, jangan usir aku. Bagaimana? Dengar kata. Lepaskan aku, Kak. Jangan sentuh aku, Ayan. Aku hamil anakmu, Ayan. Aku hamil anakmu. Apa katamu? Sudah 2 bulan, kata dokter. Mungkin anak laki-laki. Anak laki-laki. Dokter bilang anaknya sehat. Ayan, ini anak pertama kita. Jangan usir aku ya. Aku ingin anak kita punya keluarga yang utuh. Tapi aku sebentar lagi akan menikah dengan 15 Yaoyao, kamu tahu kan? Tidak apa-apa, kita bisa menyerahkan anak kita kepada 15 Yaoyao untuk dibesarkan, asal kamu biarkan aku tetap di sisimu. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Benarkah kamu rela menyerahkan anak kita kepada 15 Yaoyao? Aku serius. Jangan usir aku ya. Kamu harus menjaga kesehatanmu dulu biar anaknya lahir. Ya baik. Aku pasti akan merawat anak kita dengan baik. Ayan. Wartawan itu begitu menindasku. Apakah kamu tidak akan memberinya pelajaran? Dia sudah masuk penjara. Ayan, cepatlah temui 15 Yaoyao. Aku akan menjaga diriku sendiri. Kak, kamu hamil.
Aku hanya ingin tinggal untuk melihat hari ketika Shenyan jatuh. Baguslah, tapi penampilan wanita hamil harus tetap dijaga. Ayan, kenapa kamu kembali? Lupa bawa sesuatu. Karena kamu hamil, lebih baik aku bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Karena kamu hamil, lebih baik aku bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ayan Yuewe hanya tidak ingin berpisah denganku. Kalau begitu bawa dia bersama. Aku tahu dia akan meragukan kehamilanku. Baiklah, tapi masalah pernikahan baru saja reda kalau sampai terfoto. Kita pergi ke rumah sakit bersama. Apakah 15 Yaoyao akan marah lagi? Ayan, aku ada di sini. Mau periksa kapan saja bisa pergi. Tapi di sisi 15 Yaoyao beda cerita. Dia pasti masih marah. Lebih baik kamu segera cari dia, jangan sampai salah langkah. Jaga baik-baik mereka berdua. Siap. Masih mau nikmati kebahagiaan berdua. Mimpi. Bos Fu, tolong bantu selamatkan seseorang. Suhui, kamu belum menyelesaikan janjimu padaku. Sudah mulai minta-minta duluan. Bos Fu, Liu Xinliang masuk karena rencana kita. Secara logis dan moral, kita tidak bisa tinggal diam. Kamu sendiri susah masih mikir selamatkan orang lain. Justru karena aku hancur, aku tidak mau orang lain mengalami nasib yang sama. Baik. Aku akan bantu sekali lagi kamu ke penjara utara untuk jemput orang. Oke. Ayo kita merokok dulu. Bos Shen Nona Su pergi sendirian dari villa. Kamu datang menjengukku berarti rencana berjalan sukses. Maaf, kamu sudah menderita. Saat merancang rencana ini, aku tahu aku adalah pion yang akan dikorbankan. Shenyan menunggak pembayaran proyek ayahku. Memaksa ayahku bunuh diri, aku orang kecil. Tidak bisa melawannya, tapi kamu bisa membuat keluarga Shen menderita besar, aku mati pun tak menyesal. Ayah angkatku juga dibunuh olehnya. Apa? Suhui Shenyan sudah melakukan banyak kejahatan. Kamu harus bantu aku menghabisi dia. Aku tidak akan membantumu. Kamu. Apa maksudmu? Aku datang untuk membebaskanmu. Kalau mau balas dendam, lakukan sendiri. Benarkah? Terima kasih. Oh ya, ayahku sebelum meninggal bilang, perusahaan Shenyan mungkin terlibat pencucian uang. Kita bisa mulai dari sini, hancurkan perusahaannya. Baik. Kita bicara lagi setelah keluar. Apa orangnya hilang? Banyak sampah. Suhui ini cepat atau lambat akan merusak rencanaku. Harus segera cari dia kembali. Ayan? Kamu tidak menunggu aku. Yao, aku ada urusan mendesak. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak, aku belum puas berbelanja. Wanita ini benar-benar tidak ada habisnya beli baju 3 juta. Mau beli villa hampir 1 miliar, benar-benar tidak masuk akal. Yao, kamu adalah istriku. Bahkan jika kamu ingin bintang di langit, aku akan mengambilkannya untukmu. Ayan, kamu baik sekali.
Jengkel sekali, masih harus menemani pria brengsek ini berakting. Kalau bukan karena uang aku sudah muntah. Aku benar-benar ada urusan mendesak, lain kali aku temani kamu. Oke. Baiklah. Halo Suhui. Shenyan sudah kembali mencarimu, kamu bersiap-siap. Si manis ini berani membawa anakku kabur. Ayan, kamu kenapa? Bukankah aku Kamu sudah tetap bilang? di sini, kenapa kamu masih berani keluar? Ayan, kamu salah paham. Aku hanya merasa tubuhku tidak enak. Aku periksa ke rumah sakit, lihat. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Shenyan? Ini urusan mendesak yang kamu maksud. Suhui, kamu hamil. Suhui, kamu hamil. Anak ini bukan milikku. Shenyan, kamu bohong. Siapa kamu memelihara Suhui di sini? Masih bisa membuatnya hamil anak orang lain? Aku tanya sekali lagi. Anak ini siapa? Anak ini milikmu. Milikku? Kamu maksud apa? Ayan takut kamu terlalu lelah melahirkan. Jadi ingin aku melahirkan anak ini untuk diberikan padamu. Mengapa aku harus menerima anak dari selingkuhan? Nona Su, aku tahu kamu sangat mencintai Ayan. Ayan juga demi kebaikanmu menjadi ibu tanpa rasa sakit. Tidak enak apa? Iya, Yao Yao. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menanggung rasa sakit melahirkan. Bagaimana dengan Suhui? Apakah kamu juga mencintainya? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Nona Su, pria seperti Ayan, dengan status dan posisinya wajar saja jika ada banyak wanita di sekitarnya. Itu sangat normal. Tapi dia hanya mencintai kita berdua. Bagaimana ini tidak bisa dianggap setia? Yao Yao, aku bersumpah padamu. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Pria brengsek. Kamu? Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan anak itu padaku? Ya, Suhui setuju. Semua anak yang dia lahirkan nanti akan menjadi milikmu. Baik, aku bisa menerima Suhui. Tapi aku punya satu syarat. Suhui harus ikut denganku. Yao Yao, bagaimana kalau aku yang merawatnya? Bagaimana kamu merawatnya kalau sampai ketahuan lagi? Menyembunyikan kekasih urusannya tidak akan bisa diselesaikan. Lagi pula bukankah di luar sudah beredar kabar? Kalau kita ini sahabat, hanya aku yang bisa merawatnya. Agar bisa menutup mulut mereka. Kamu tenang saja, aku tidak akan menyakitinya. Lagi pula, aku juga membutuhkan anak ini. Lagi pula, hanya dengan dia di sampingku, aku bisa berpura-pura hamil dan melahirkan. Kamu pergi dulu dengannya, aku akan sering mengunjungimu. Oh ya, kamu beli satu villa baru lagi. Tulis namaku biar Suhui tinggal di sana. Membeli lagi aku. Bukankah baru saja memberikanmu satu? Lalu bagaimana biar Suhui tinggal di rumahku? Kenapa kamu begitu lambat? Ayan, ini semua demi kebaikanmu. Bagaimana jika Suhui tinggal di villa atas namamu? Diketahui orang lain itu akan merepotkan lagi pula. Villa yang kamu beli tulis namaku, milikku kan milikmu juga. Aku masih punya sedikit uang tunai. Seharusnya cukup untuk membeli villa yang murah. Baiklah, kita lakukan seperti yang kamu katakan. Baik, kamu ikut denganku. Kalian mau kemana? Shenyan, bukankah kamu bilang hanya menyukai aku dan Suhui saja? Kenapa masih menyembunyikan seorang wanita? Nona Su salah paham, ini adik kandungku. Tidak ada hubungannya dengan Shenyan. Bisa tinggal di villa miliknya. Dia di sini untuk merawat Suhui. Baiklah, kalau begitu untuk merawat Suhui, maka ikutlah denganku. Tidak bisa, Suyu adalah sanderaku. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Shenyan, barusan kau bilang
Hanya mencintaiku dan Suhui berdua lalu kenapa? Sekarang karena wanita lain kau ingin bertengkar denganku. Apa kau masih ingin menikah atau tidak? Bukan begitu maksudku. Ayan setujulah padanya dulu. Yang penting anaknya. Benar juga. Kalau ada anak Suhui juga takkan bisa lari. Yao Yao, aku baru saja memikirkan. Mengirim beberapa bodyguard untukmu. Bicara manis, bukankah sebenarnya ingin mengawasi kita? Karena villa itu aku tahan diri. Baiklah, mari kita pergi membeli villa dulu. Hebat sekali kakak, akhirnya kita bebas. Masih terlalu dini untuk bicara soal kebebasan. Hanya jika kita benar-benar menghancurkan Shenyang, barulah kita bisa benar-benar bebas. Tapi keluarga Shen sangat besar dan kuat. Hanya mengandalkan 15 Xiao Yao bisakah kita menjatuhkannya? Hanya dengan 15 Xiao Yao tentu saja tidak bisa, tapi aku punya andalan lain. Tak ajak aku masuk duduk sebentar. Silahkan masuk. Tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu. Kau burung emas yang dipelihara Shenyan. Ini aku kumohon padamu. Bantu aku. Begitu cepat sudah bisa melarikan diri dari sangkar burung emas itu. Cukup punya kemampuan juga ya. Kalau tanpa bantuan Tuan Fu, tentu tidak akan semulus ini. Namun aku selalu penasaran. Mengapa Tuan Fu bersedia membantuku? Hanya karena tidak suka pada Shenyan. Tidak ingin dia hidup enak saja. Begitukah? Tapi aku dengar. Shenyan nyaris menjadi adik ipar Tuan Fu. Kau cukup tahu banyak hal juga ya, benar. Sebelum adikku hilang Shenyan, punya pertunangan dengannya. Adikku hilang, keluarga Shen langsung membatalkan pertunangan. Dan mereka terus menyerang keluarga Fu. Aku tentu tidak akan membiarkannya. Tujuan kita sama. Mari kita bahas rencana terbaru. Aku sudah bekerja sama dengan 15 Xiao Yao. Belakangan ini sudah menghabiskan banyak uang Shenyang. Sekarang uang tunainya seharusnya tidak lebih dari 20 juta. Meskipun kalian menghabiskan beberapa miliarnya, tidak akan membuatnya terluka parah. Dia sekarang seperti unta yang hampir runtuh. Sekarang hanya tinggal satu jerami terakhir. Presiden Shen ada masalah besar. Presiden Shen ada masalah besar. Apa yang terjadi sampai berteriak-teriak? Kau tahu Liu Xinliang? Laporkan secara resmi bahwa grup Shen menunda gaji ayahnya, yang menyebabkan ayahnya bunuh diri. Sekarang saham grup sudah jatuh. Segera-segera bawa dia ke sini. Presiden Shen, Liu Xinliang sudah kau masukkan ke penjara. Tapi sekarang dia sudah keluar lagi. Kau maksud wartawan yang membuat keributan di pernikahan itu. Bagaimana dia bisa keluar? Dijamin oleh Presiden Fu dari grup Fu. Fu Xihang. Lama tidak bertemu. Kelihatannya kau sudah tidak sabar. Jangan pedulikan orang lain, apa yang harus kita lakukan sekarang. Sekarang para pemegang saham sedang mencari Anda di luar. Hindari dulu, selesaikan krisis ini terlebih dahulu. Presiden Shen datang. Presiden Shen mengambil uang hasil jerih payah orang lain. Memaksa orang lain bunuh diri. Apakah itu benar? Properti Anda terus bermasalah. Apa tanggapan Presiden Shen? Jawablah pertanyaan kami. Silakan jawablah Presiden Shen. Presiden Shen tidak menerima wawancara. Silakan minggir. Saham grup Shen jatuh. Apakah Presiden Shen akan segera bangkrut? Pergi. Shenyang ini baru permulaan. Balasanmu masih di belakang. Orang ini bagaimana sudah mulai memukul? Presiden Shen, silakan jawab pertanyaan kami. Presiden Shen, katakan sesuatu. Presiden Shen.
Katakan sesuatu Presiden Shen. Nona Su. Sekarang giliranmu. Shenyan. Tidak menyangka kau akan seperti ini. Keluarga Shen jatuh mungkin aku bisa. Manfaatkan kesempatan ini untuk membatalkan pertunangan. Kak dengar tunanganmu bangkrut. Wah sayang sekali ya jangan bilang. Kamu benar-benar pembawa sial nggak heran. Ayah selalu ingin menikahkanmu. Diam kau, 15 Yao. Bagaimana cara kamu bicara sama adikmu? dia anak haram mana bisa disebut adik. Grup Su adalah hasil kerja keras ibu dan kamu. Kamu begini nggak malu sama ibu. Sudah siapa suruh ibumu nggak bisa lahirin anak laki? Masa sih laki-laki pasti lebih hebat dari perempuan? 15 Tianci ini memang nggak punya kemampuan mengendalikan grup Su. Tianci cuma kurang pengalaman. Asal dia bisa menyelesaikan proyek di selatan dia pasti bisa duduk dengan mantap. Di posisi pewaris kalau kamu. Cepetan nikah sama Shenyan, jangan bikin ribut lagi. Pergi. Bikin ribut. Segitu buru-burunya mau menikahkan aku. Buat kasih tempat buat si anak haram itu. Aku sengaja nggak mau nurut. Ahyan? Ahyan kok kamu di sini? Besok kita nikah yuk. Acara nikah kita kemarin diganggu. Sudah lama juga. Sekarang waktunya mikir buat ngadain lagi. Ternyata Suhui tebakannya benar. Mulai dipaksa nikah. Kayaknya terlalu buru-buru. Aku belum siap. Yao, aku juga tahu ini agak mendesak. Tapi sekarang aku lagi ada sedikit kesulitan. Cuma dengan cepat nikah sahamku bisa naik lagi. Ya sudah. Oke, nikahnya di mana? Shenyan, kamu bercanda ya, acara nikahnya terlalu sederhana. Aku nggak setuju. Yao, keluarga kita memang lagi kesulitan. Sekarang aku lagi nggak punya uang. Mungkin kamu bisa bantu aku. Ahyan, kamu tahu aku cuma perempuan. Aku juga nggak disayang di rumah. Aku mana punya uang. Kamu maksudnya apa? Ahyan, ini juga buat kepentingan kamu. Kamu pikir kalau acara nikah kita terlalu sederhana? Bukan cuma ditebak orang lain. Krisis keuangan Shen. Nanti kalau saham turun lagi gimana dong? Gue ada cara bisa selesain masalah lo sekarang. Dik, gue beli banyak saham Shen Group. Kita bakal kaya raya. Lo dapet duit dari mana beli saham Shen Group? Tentu pakai duit Shenyan. Shenyan dia, nerakin batu jatuhin kaki sendiri. Dia serakah dan sombong. Ngerasa punya kuasa bisa lebih tinggi dari orang lain. Nentuin nasib orang gue pakai bakat desain gue. Bisa dapet duit cukup. Dia malah potong sayap gue. Hancurin hidup gue. Shenyan pasti kena karma. Tunggu aja. Dia bakal jatuh ke jurang. Gue ada cara bisa selesain masalah lo sekarang. Cara apa? 15 Tianci. Lagi ngejar proyek di selatan kota. Returnnya tinggi banget. Cuma sayangnya dia masih kurang. 1 miliar. Lo kerja sama-sama dia asal ini beres. Masalah Shen sekarang pasti selesai. Yao, lo penyelamat gue. Cara ini bagus banget. Tapi gue sekarang mana ada duit segitu. Ayan. Lo kan masih punya saham Shen Group. Gue kenal teman yang bisa dipercaya bisa bantu lo gadai. Enggak. Ayan. Kalau lo bukan tunangan gue enggak bakal kasih proyek bagus ini. Kele. Asal lo udah dapet duit cukup, lo bisa tebus lagi saham Shen Group. Tenang aja, gak apa-apa. Ya udah.
Shenyan ini beneran bodoh. Gue cuma bilang dia langsung setuju gadai saham. Dia bukan bodoh. Dia cuma terlalu percaya diri sama pesonanya. Ngerasa lo cinta mati sama dia makanya percaya sama lo. Itu malah nunjukin dia bodoh banget. Iya, Shenyan sudah setuju. Menggadaikan saham. Sebelumnya kita sudah sepakat bagi hasil 28 tanda tangan saja. Saham ini akan jadi milikmu. Kalian lagi ngapain? Yan, kamu akhirnya pulang. Hari ini Yao Yao bantu kita banyak, aku masak untuk berterima kasih padanya. Xiao Hui benar Yao Yao. Kali ini benar-benar terima kasih ya. Kita semua keluarga nggak usah sungkan. Kalian satu urus dalam satu urus luar. Aku punya 2 istri yang baik begini. Apalagi yang kurang. Dasar brengsek mau muntah aku. Yan, aku ambilkan nasi ya. N. Tunggu. Xiao Hui, kamu kan hamil. Kenapa masih minum alkohol? Aku lihat Yao Yao minum sendirian, kasihan. Aku cuma tuang gelas buat gaya-gayaan aja, nggak beneran minum kok. Iya, Kalau gitu aku temanin Yao Yao minum. Yao Yao janji sama aku. Malam ini jangan pulang ya. nggak bisa. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya, tapi aku. Yan, kamu akhir-akhir ini nggak makan yang bener ya? Kok kurus banget sih? Besok aku antar makanan ya. Oke, kamu yang paling perhatian. Bayangin aku harus pura-pura sama Shenyan. Aku jadi mual. Tugasmu sebentar lagi selesai. Ingat, tugas hari ini adalah mengambil dokumen tender Shenyan. Yao Yao, kamu kok datang? Xiao Hui mana? Suhui perutnya sakit, ke toilet dulu. Kalau gitu kita makan dulu aja. Gimana bisa gitu? Ini kan Xiao Hui yang susah payah masak. Kita makan harus bareng-bareng satu keluarga. Yao Yao, aku nggak nyangka. Kamu rela menerima Xiao Hui demi aku. Benar-benar punya jiwa nyonya rumah. Ini abad 21 masih mau main feodal. Poligami segala. Yang gimana kalau ajak aku jalan-jalan ke kantor, nanti kita makan bareng setelah Hui pulang. Oke, ayo. Cepetan lagi. Hui belum selesai ya, aku telepon dia dulu. Hui, kenapa kamu di sini? Kok baru pulang? Aku udah nunggu lama. Kalian jalan-jalan kemana sih tanpa aku? Cuma jalan-jalan di kantor aja, Hui. Kok lama banget di toilet? Apa kamu nggak enak badan? Memang kalau hamil gitu. Susah ya. Karena kita bertiga udah lengkap, ayo makan. Yan, aku masih agak nggak enak. Kenapa, tahan bentar ya? Aku antar kamu ke rumah sakit. Yan, di luar banyak orang yang ngeliatin kamu. Jangan sampai ada skandal gini aja.
Nanti aku yang anterin Suhui ke rumah sakit. Iya Yan, aku udah baikan. Ayo kita makan. Oke. Siapa yang nyentuh laptopku? Suhui, barusan cuma kamu yang di sini. Di laptop Yan ada banyak rahasia. Suhui berani-beraninya kamu nyentuh laptopnya. Kamu mau mati ya? Aku nggak. Baru masuk kantor aku langsung ke toilet. Mana sempat nyentuh laptopmu? Iya juga ya Yan. Dia barusan nggak di kantor, mana sempat ngapa-ngapain. Jangan-jangan kita salah sangka. Yan, aku hamilin anakmu. Masa iya aku mau merugiin kamu? Aku udah berkorban banyak buat kamu. Masa kamu nggak percaya sama aku? Bener juga Suhui, dan aku satu tujuan. Gak mungkin dia mau ngerugiin aku. Bukan itu maksudku, udahlah. Ayo kita makan. Barusan aku hampir ketahuan, untung aku cepet. Kalau nggak dia bakal tahu. Nggak mungkin, kita kan partner terbaik. Aku yakin kamu pasti nggak bakal ngecewain aku. Memang kamu ya, ini buat kamu. Pak Fu, barang yang Anda minta sudah saya berikan. Sekarang saatnya Anda menepati janji Anda. Bagus, mulai hari ini. Anda adalah bagian dari grup Fu. Jika keluarga Shen mencoba melawan Anda, saya yang akan melindungi Anda. Saya bebas. Benar, Anda bebas. Ini tempat tinggal baru Anda. Pak Fu, jangan-jangan Anda juga ingin bermain, menyembunyikan kecantikan di balik emas. Apa yang Anda pikirkan? Anda juga tidak ingin tinggal di rumah yang dibeli Shenyan lagi. Saya hanya ingin melakukan lebih banyak kebaikan untuk mengumpulkan berkah bagi adik saya yang terpisah. Maaf, saya terlalu curiga. Menganggap niat buruk Anda. Terima kasih. Pak Fu, saya selalu merasa Nona Suhui sangat mirip dengan Anda. Seharusnya bukan dia. Dua adik saya hilang bersama. Mereka mungkin masih bersama sekarang. Sekelompok orang tidak berguna proyek di selatan kota. Ternyata investasinya gagal. Uang yang saya keluarkan untuk hubungan sia-sia. Pak Shen, manajer proyek grup Fu ingin bertemu Anda. Pergi, saya tidak mau bertemu siapapun. Pak Shen benar-benar memiliki gaya yang besar. Kenapa kamu? Halo Pak Shen. Saya perwakilan dari grup Fu. Anda mengkhianati saya bekerja sama dengan Fu Sihang. Jangan bilang begitu Pak Shen. Saya dan Anda tidak memiliki perasaan khianat. Dari mana asalnya? Kita sudah bersama selama 5 tahun sejak kuliah. Anda bilang Anda tidak memiliki perasaan dengan saya. Pak Shen, Anda dan teman-teman menjadikan saya taruhan. Saat Anda bermain-main, apakah Anda memikirkan perasaan kita? Benar juga, perasaan Pak Shen adalah menghancurkan hidup seseorang, membuatnya hidup dalam sangkar yang Anda tentukan, diinjak-injak dengan kekuasaan Anda. Bagaimanapun juga. Sekarang Anda mengandung anak saya. Suhui Anda adalah milik saya.
Anda tidak benar-benar berpikir saya hamilkan. Saya hanya merasa Anda menjijikan, tidak ingin Anda menyentuh saya. Saya bohong kepada Anda. Anda yang manis, sia-sia saya baik kepada Anda. Suhui, kamu tidak benar-benar berpikir. Hanya dengan status rendahmu ini, bisa melawanku. Sio Shen, lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana menyelamatkan perusahaan Shen. Proyek di selatan kota adalah ulahmu. Tidak hanya itu, Liu Xinliang adalah orangku. Dan pernikahanmu juga kacau karena aku. Reputasi perusahaanmu juga hancur karena aku. Apa? Bukankah kamu suka menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menghinaku? Jadi, aku akan menghancurkan kekuasaanmu. Kamu si manis, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Sio Shen. Shenyan, kamu hanya bisa marah tanpa daya. Lagi pula kamu tidak akan bertahan lama. Sio Shen. Segera. Sebarkan berita bahwa Suhui adalah simpanan. Aku akan membuatnya terhina. Shenyan benar-benar menyerang Suhui, kamu harus menangani beritanya. Ya tunggu, Suhui ternyata punya adik. Umur mereka hampir sama dengan adikku mungkin. Segera cari informasi pribadi Suhui, semakin detail semakin baik. Ya? Tidak menyangka Shenyan ternyata membuat rumor tentangmu dan Fuxian. Sekarang rumor di luar sana sudah menyebar luas. Kakak, Tidak apa-apa, Fuxian akan menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, belum sempat mengucapkan selamat atas resmi menjadi pemimpin grup Su. aku juga tidak menyangka akan ada hari ini. Terima kasih banyak padamu. Ngomong-ngomong, Fu Xixing kenapa sangat membantumu? Mungkin kalian punya hubungan. Ngomong apa sih, aku dan dia hanya hubungan kerja. Benarkah? Aku tidak percaya. Bicara tentang cinta, lebih baik fokus pada karir. Tidak enak apa? Sio Fu, kenapa kamu datang? Adik, akhirnya aku menemukanmu. Tidak menyangka Suhui ternyata adalah putri keluarga Fu. 15 tahun. Akhirnya aku menemukan kalian. Adik, kenapa matamu? Kami diculik oleh pedagang manusia saat aku melarikan diri bersama Yuyu. Dia terluka di matanya. Kalian pasti menderita. Kakak. Kakak merawatku dengan sangat baik. Sekarang kita sudah berkumpul kembali sebagai satu keluarga. Aku sama sekali tidak merasa menderita. Jika Shenyan berani menindas adikku, aku akan membuat mereka Shen Group bangkrut. Tapi itu tidak boleh. Sekarang aku dan Yao Yao adalah pemegang saham terbesar Shen Group. Jika ingin Shenyan tersingkir, aku punya ide yang bagus, Yao Yao. Kamu bisa segera membatalkan pertunanganmu dengan cara yang sah. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Baru beberapa hari saja Shenyan, nilai pasar Shen Group sudah menyusut 2/3. Beri aku penjelasan, Shenyan. Karena keputusan yang salah menyebabkan kerugian perusahaan, aku mengusulkan pemberhentian posisi CEO Shenyan. Aku setuju. Sampah tak berguna. Tidak punya kemampuan sama sekali. Si manis Suhui ini membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan Shen Group Bo baru saja mengumumkan. Identitas asli Suhui adalah putri keluarga Fu Fuximo. Apa? Suhui. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Fu? Benar sekali, Suhui dan Suyu.
Keduanya adalah putri keluarga Fu dan sekarang sudah kembali ke keluarga mereka. Aku hampir lupa. Kakek Bo sudah bertunangan denganku sejak kecil, dengan Fu Shimo. Jadi Su Hui adalah tunanganku. Keluarga Bo jauh lebih kaya daripada keluarga Su. Jika aku menikahinya, masalah keluarga Shen bisa terselesaikan dengan mudah. Tuan Shen. Gila. Kamu sudah memperlakukan Nona Su seperti itu. Masih mau menikahinya. Tampaknya Shen Group akan segera runtuh. Aku harus mencari jalan lain. Su Hui, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama. Kamu salah orang, aku Fu Shimo. Untuk Shimo. Kita pernah bertunangan waktu kecil, kamu tunanganku. Maukah kamu menikah denganku? Mimpi apa sih siang-siang begini? Su Hui. Kamu sudah kumainkan, jangan sok suci. Kalau kamu tidak setuju, aku akan memberitahu semua orang bahwa kita pernah tidur bersama. Lihat nanti siapa yang mau kamu. Kamu. Baiklah, aku bisa setuju. Tapi sekarang kamu masih punya janji nikah dengan keluarga 15. Kamu harus membatalkan pertunangan dengan 15 Yao Yao. Apa kamu mau membatalkan pertunangan denganku? Kamu cuma anak perempuan keluarga 15 yang tidak disayang, mana bisa dibandingkan dengan anak perempuan keluarga Fu. Sama sekali tidak sebanding. Yao Yao, aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi aku sudah punya janji nikah dengan keluarga Fu duluan. Karena keluarga Fu sudah menemukan Su Hui. Aku harus menepati janji nikah dengan keluarga Fu. Yao Yao, maaf. Baik. Aku akan umumkan pembatalan pertunangan kita. Su Hui, akhirnya aku bebas. Kapan kita menikah? Mau menikah denganku? Mimpi kali. Kalian. Tidak menyangkakan kita satu tim. Shenyan, kamu diduga melakukan penahanan ilegal, penggelapan pajak, pencucian uang ilegal. Ikut kami untuk diperiksa. Kalian punya bukti apa? Ayo. Lepaskan aku. Dengan berbagai tuduhan, Shenyan kali ini tidak akan keluar selama 15 tahun. Mulai sekarang setiap harinya akan hidup dalam kegelapan karena dia kehilangan kekuasaan yang dia andalkan, kehilangan cara untuk menindas orang. Tidak punya ketulusan, hanya suka mempermainkan perasaan orang. Pasti tidak akan berakhir baik. Sudah kegelapan sudah menjadi masa lalu. Setiap hari ke depannya akan sangat cerah.